Halo bos, Lebaran sebentar lagi. Masih di momen Ramadan kali ini, bos-bos di rumah pasti udah tahu belum sama camilan yang disukai oleh sejuta umat ini. Kali ini ada coklat yang lagi viral nih. Eits, tapi ini beda bos, bukan coklat dengan isian pistachio yang dari Dubai itu loh. Walau bentuknya nggak asing, tapi coklat yang satu ini dipadukan dengan isian jajanan tradisional. Ini dia, coklat rambut nenek pertama di Indonesia. Wih, siapa tahu bisa dijadiin hadiah hampers lebaran untuk anak-anak yang sudah menjalankan ibadah puasa kan? Tertarik nggak nih bos? Halo bos, ini dia coklat rambut nenek yang lagi viral itu. Hanya dengan 38.000 kalian bisa coba manisnya nostalgia masa kecil. Yang penasaran sama rasanya ikutin terus di Cuan Bos. Ini dia, Pak Marfi dan Bu Vanessa, pasangan yang berhasil membawa camilan unik ini jadi incaran banyak orang loh. Pantes aja, produk yang baru diperkenalkan ini berhasil memadukan coklat dengan isian rambut nenek alias si harum manis yang bercita rasa manis dan gurih. Kalau dulu ada coklat yang diisi dengan sesuatu itu yang mungkin di negara lain viral. Nah, kenapa kita nggak bikin coklat yang diisi dengan sesuatu yang memang ciri khasnya Indonesia itu rambut nenek. Makanya kita coba kombinasikan dua itu. Kebetulan ini momennya momen Lebaran dan kita ingin memberikan nostalgia. Yap, ada istilah amati, tiru, dan modifikasi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik, kreatif, dan berdaya saing pastinya bos. Tapi yang ngebedain produk coklat rambut neneknya ini ternyata menggunakan 100% bahan-bahan lokal. Mungkin sebagai plus point juga di sini kita benar-benar ingin mendukung supply chain dari Indonesia, yang mana dalam hal ini rambut nenek pun kita kan beli dari pedagang di pabrik lah, UMKM, dan kita murni semua barang itu dari Indonesia. Untuk berada di posisi sekarang ini, Pak Marfi dan Bu Vanessa memang sudah jadi pemain lama berkecimpung di dunia bisnis F&B loh. Kita sudah memiliki 150 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan Papua kita sudah ada beberapa outlet di sana. Makanya saat ini kita memiliki produk terbaru yaitu coklat yang dipadukan dengan rambut nenek yang membuat kita saat ini bisa memberikan inovasi terbaru ke pasar kuliner di Indonesia. Dari modal memiliki outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak Marfi dan Bu Vanessa akhirnya berhasil memasarkan inovasi produknya ini ke pasar. unggulannya karena di tempat lain belum ada. Kita itu yang pertama bikin coklat rambut nenek. Dan udah banyak banget orang yang sampai antri-antri pengen mencoba karena penasaran aja sih. Ini dia poin utamanya bos. Yang pertama, menghadirkan inovasi produk kekinian. Maka nggak heran, produk coklat rambut neneknya ini bisa viral. Kuncinya supaya bisa menjadi viral sebenarnya inovasi yang pertama. Kalau kita bisa jadi yang pertama, terus produk yang kita tawarkan juga unik, belum ada yang punya, nah itu akan lebih gampang mendapatkan first mover advantage kita bilang. Market yang akan menentukan, kalau memang market menerima, customer kita menerima, ya akan viral. Nggak cuma aji mumpung aja bos, dari keviralannya ini harus bisa dimanfaatkan untuk menguatkan brand F&B yang dikelola. Sebenarnya kalau maintain viral atau enggak itu nggak bisa kita pastikan. Kita kayak bilang itu memastikan apa yang bakal di respon pasar itu kita kan nggak bisa pastikan ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah selalu beradaptasi dengan inovasi-inovasi terbaru. Misalnya nih coklat Dubai beberapa bulan lalu viral, tapi habis itu udah enggak. Di sana kan muncul lagi yang lain, sehingga bisa menciptakan momentum yang berkelanjutan. Jadi bisa dibilang, sesuatu yang viral itu ada masanya bos. Jadi walau sudah terlanjur viral, inovasi produk tidak boleh berhenti begitu saja. Menghadirkan sesuatu yang baru, sehingga customer pun tetap tertarik dengan produk yang ditawarkan.
Berkecimpung di dunia bisnis F&B memang penuh dengan tantangan berupa persaingan yang ketat pastinya. Nah, Pak Marvi juga mau memberikan tips bagi para pejuang cuan yang mau terjun ke bisnis kuliner nih, Bos. Tahan banting, Ya. si siap gagal dan mau gagal. Karena yang kita lihat saat ini adalah produk yang bisa viral nih. Cuman dari produk yang viral ada 10 produk yang tidak viral, yang gagal, yang kita sudah keluarin duit banyak banget tapi nggak berhasil ya. Kita berani bertaruh kepada ide kita, gagasan kita. Karena gagasan tuh hanya berarti kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan cuma menjadi mimpi. Walau terbilang baru dalam meramaikan varian produk kuliner di Indonesia, ternyata peminatnya langsung membludak loh, Bos. Setiap harinya kita jual di satu outlet ini ribuan coklat. Sampai ada yang PO, ada yang mau beli keluar kota, ada yang mau buka just tip, ada yang mau jadi reseller, sampai ada yang datang ke sini, sampai ada yang DM personal ke saya juga mau beli gitu. Jadi memang seharinya kita jual ribuan coklat. Wah, cuannya emang gak main-main, Bos. Tidak ingin mengecewakan konsumennya, siap-siap nih, Bos. Coklat rambut nenek ini bakal hadir di seluruh Indonesia. Jadi gak sabar kan, Bos? Nah, Bos, sekarang kita tahu kalau berbisnis itu memang butuh usaha, kerja keras, dan kita harus tahan banting. Makanya buat semua pengusaha sekarang yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap berusaha. Yang penting, cuan, Bos. Bos, Lebaran memang masih lama, tapi persiapan buat tampil cantik di hari raya udah dari sekarang dong. Para pebisnis skincare udah mulai tangkap peluang itu loh. Nah, kalau Suraya Turki beda lagi, Bos. Distributor skincare berusia 25 tahun ini sampai-sampai ide jualannya viral loh, Bos. Halo Bos, aku sudah jualan skincare dari SMA dan aku baru saja mengeluarkan konsep yang lagi viral. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Biasanya orang pada berlomba-lomba bikin merek. Suraya malah fokus ngejualin produk-produk orang ya, baik offline maupun online. Jiwa marketingnya menyala sekali ya, Bos. Doi memulai usaha menjadi distributor ini dengan modal 3 juta rupiah sejak SMA. Ada peluang saat itu. Ada brand, satu brand itu membuka peluang distributor dan saya akhirnya mencoba untuk menjadi reseller dan distributor di brand tersebut. Dan saya saat itu hanya menjual satu brand saja, belum menjual beberapa brand dan hanya varian masker organik saja. Dari coba-coba jadi ketagihan, begitu deh ya Mbak Suraya. Memulai dari ruangan kecil, saat ini Suraya sudah punya toko sendiri di daerah Cilengsi. Doi menjual sekitar 140-an merek skincare yang Doi pastikan aman. Bukan hanya skincare, Doi juga berjualan kosmetik sampai parfum. Standar aku yang pertama pasti BPOM, yang kedua halal, yang ketiga viral. Karena ketika kita menjual yang viral, kita dapat trafficnya lebih cepat dan lebih mudah terjualnya gitu. Tapi nggak semua melulu untung ya gara-gara jualan produk viral. Doi juga pernah kok merugi sampai ratusan juta rupiah loh. Kita juga mendapatkan dampak negatifnya. Kenapa? Karena saat itu kita lagi menyetok brand tersebut dan ternyata brand tersebut overclaim dan akhirnya brand tersebut jadi dead stock dan tidak terjual sama sekali. Belajar dari kesalahan, Doi cuman mau jualan produk yang udah ada hasil uji labnya agar jualannya amanah nih. Meski tergolong muda nih, Doi ternyata udah menikah di saat usia 20 tahun dan punya 2 anak loh. Usahanya ini malah didukung oleh sang suami Muhammad Abdurrahman Widodo Supeno. Bahkan sang suami ikut terjun juga dan meninggalkan bisnisnya karena melihat peluang skincare ini gede banget. Salah satu bentuk dukungan suami adalah bikin gebrakan ini, Bos. Nah, ini dia, Bos. Konsep jualan viral skincare keliling. Idenya dari suami saya. Saya berharap konsep ini terus berjalan dengan panjang. Semoga skincare keliling ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya.
Inspirasi? Pasti dong. Bisa-bisanya kepikiran jualan skincare keliling. Hihi. Dengan gerobak dan sepeda motor listrik, skincare keliling siap datangi para bos di rumah. Irit waktu dan ongkos deh bos. Saat ini, mereka masih ready keliling di daerah Bekasi Selatan dan rata-rata customernya adalah anak-anak muda. Karena tadinya itu emang kita sebenarnya pengen orang-orang tuh menemukan skincare itu dengan mudah dan rata-rata kan kita ini target marketnya itu anak sekolahan. Jadi anak sekolahan itu tuh kadang nggak ada waktu gitu untuk ke toko gitu. Jadi kita mau nanti sekiranya kita gerobaknya itu ngetem di depan sekolahan, mereka bisa langsung beli gitu. Dan harganya juga affordable. Kosmetik keliling, ada make up, ada hair care, ada body care. Beneran terjangkau ya bos? Harga jualan skincare Doi start dari 2.500 aja loh. Murce kan? Harga ini gak berbeda loh dengan harga di penjualan online. Tapi Doi ngaku malah lebih untung di penjualan offline keliling ini. Omsetnya naik sampai 300% dan minim kerugian seperti yang ditemui di penjualan online. Seperti pembeli online nakal yang suka retur barang kosong dan belum lagi potongan komisi di platform e-commerce. Jadi kepo deh sama omset Doi. Spill dong kak. 100 juta. Oh, Per bulan ya? ya per bulan. Berarti 100 juta ya kak? Lebih. Alhamdulillah. Edan ya, omset kotor sampai 3 digit. Semoga menular ya ke tim cuan. Tapi, usaha tanpa doa dan kerja keras sama dengan nol ya. Jadi tetap semangat ya bos. Bos, buat yang punya ide bisnis, yang ide bisa dianggap aneh, yang ide bisa dianggap gila, jangan pernah takut buat mulai, jangan pernah takut buat nyoba. Yang penting Cuan bos! Bos, siapa sih yang gak kenal sama Kiki Farel? Artis ternama yang ganteng dan juga jago akting. Tapi pada tahu nggak bos, kalau Doi punya bisnis yang sudah ditekuni dari tahun 2014. Halo bos, apa kabarnya? Kenalin nih, saya Kiki Farel. Nah, hari ini kan saya lagi libur syuting ya. Tapi libur syuting itu bukan berarti saya libur di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi saya langsung datang ke store saya, store fashion, jewelry, atau aksesoris. Nah, karena ini sebentar lagi mau lebaran, jadi saya di sini juga kalau nanti ada customer yang datang, saya mau ngasih tahu aksesoris-aksesoris apa yang cocok buat dipakai nanti. Yang pastinya yang bikin penampilan lebaran itu lebih sempurna, lebih perfect, lebih kece, lebih cakep deh pokoknya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Tuh bos, sebagai pelaku usaha memang harus tekun. Kayak Kiki Farel yang selalu memanfaatkan waktu luang untuk memantau bisnisnya. Memang beda ya kalau menekuni bisnis atas keinginan sendiri. Tekad yang bulat membuat Kiki Farel bisa mempertahankan bisnis aksesoris ini selama 11 tahun. Memang sih dari aku sekolah, aku tuh pengen punya usaha sendiri gitu kan, pengen jadi pedagang gitu, kayak pengen jadi bisnismen, pengen jadi wirausaha gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya aku jual aksesoris, jadi tuh ini tuh cuman sekedar kayak ide iseng yang tiba-tiba tuh muncul aja gitu. Pengen jualan tapi nggak mau baju gitu kan, karena kalau baju itu kan waktu itu zaman tuh lagi banyak banget toko-toko baju kan. Jadi kalau aku yang aku bangun usaha di tahun 2014 bikin baju kayaknya tuh udah terlalu banyak saingan. Nah, sementara ini yang aku lihat nih memang belum banyak saingan sih. Gak mesti selalu ngikutin tren dalam berbisnis. Makanya peluang usaha aksesoris langsung ditangkap Kiki Farel. Padahal Doi gak punya background pebisnis loh bos. Kiki Farel jadi entrepreneur perdana di keluarganya. Bermodalkan otodidak dan belajar dari teman-teman yang berpengalaman, Kiki Farel berhasil merintis usahanya dari nol.
Kalau dari awal bangun yang pertama aku tuh masih belum tahu ya arahnya customer tuh mau kemana gitu kan. Jadi memang ketika, wih ini bagus ya, ini lucu ya, ini kayaknya oke ya, yaudah itu dibeli, dijual gitu kan. Nah di situ nanti akan ketahuan tuh mana barang yang laku, mana barang yang akhirnya tuh udah jadi terbuang begitu aja gitu kan. Nah kalau kendala-kendala selanjutnya ya paling sih dari kadang komplainan dari customer gitu, tapi kita juga harus bijak mensiasatinya gitu kan. Dan kendala terbesarnya waktu COVID. Kendala yang datang membuat Kiki Farel terus mencari jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, Doi juga udah punya cara tersendiri untuk menarik konsumen datang ke tokonya. Jadi walaupun barang ini bukan barang utama ya, bukan barang premier ya, tapi karena saya bukannya di pinggir jalan kayak gini tuh, jadi banyak orang iseng, cewek-cewek apalagi, ih lucu ya gitu kan, beli. Pemilihan lokasi yang strategis membuat orang-orang yang lalu lalang jadi penasaran. Apalagi ditambah sorotan lampu membuat aksesorisnya semakin berkilau jadi eye-catching dan bikin orang pada mampir. Nah bos, hari raya semakin dekat. Tentu yang paling ditunggu-tunggu adalah kumpul keluarga. Buat kaum hawa, penampilan saat lebaran pasti dipikirin banget deh. Termasuk aksesoris apa yang bakal dipakai. Tenang aja, Kiki Farel mau kasih referensi aksesoris yang simple, tapi tetap terlihat elegan. Karena ini produknya nggak ada yang spesial untuk momen-momen tertentu gitu kan. Ini produknya reguler gitu, jadi memang selama Ramadan sama sebelum Ramadan itu sama aja penjualannya. Cewek-cewek orang kantor yang memang fashionable gitu kan. Tapi memang nyari perhiasan yang mirip seperti diamond asli atau emas murni, emas full, tapi dengan harga yang terjangkau. Tentunya, perpaduan busana muslim dengan aksesoris harus matching ya. Tetap tampil maksimal tanpa berlebihan bos. Tuh kan, harga dan kualitas sebanding, bikin langsung mau bungkus. Karena aku desainnya jujur terinspirasi dari desain-desain aksesoris luar gitu, aksesoris Eropa gitu kan. Berbisnis aksesoris seperti ini, jelas owner harus selalu update sama desain yang lagi tren. Seperti desain motif clover yang pertama kali muncul di tahun 1968 dan tetap hits sampai sekarang. Mulai dari cincin, gelang, kalung, ada semua satu set. Desainnya simple, tapi kelihatan mewah ya bos. Selain desain, aksesoris ini pun gak akan berubah warna dan gak akan bikin gatal saat dipakai karena terbuat dari bahan pilihan. Perawatannya juga simple, cukup dibersihkan dengan tisu kering, sudah mengkilat lagi kok. Walaupun ini bukan emas asli, jadi tuh kita tuh bahannya tuh dari steel, dilapisi emas 18K, ada yang dari silver juga, terus ada yang dari tembaga juga. Jadi memang dari elemen-elemen yang boleh dibilang ya bagus gitu kan. Jadi kalau untuk harga, kalau dibandingin dengan aksesoris yang di luaran, itu memang harganya bisa 2 sampai 2,5 kali lipat gitu kan. Tapi dengan bahan dasar yang tadi saya sebutkan, itu sih masih tergolong lebih murah. Bos, Kiki Farel selalu gencar mempromosikan produknya lewat media sosial loh. Malah Doi nggak segan-segan menjadi modelnya. Kalau strategi marketing selama bulan Ramadan ya paling sih dari promo-promonya gitu kan. Jadi paling sih aku kayak mengarahkan cocok yang buat nanti lebaran buat ibu-ibu apa ya aksesorisnya kayak gitu-gitu. Terus buat cowok-cowok nih lebaran biar tambah kece, makanya aksesorisnya apa ya biar tambah cakep, aksesorisnya apa ya gitu. Nah bos, siapa bilang aksesoris cuma buat cewek-cewek aja? Cowok juga bisa tampil kece dengan sentuhan aksesoris. Ini aku juga pakai tuh. Ini tuh cincin cowok, bahannya dari steel. Mau dibawa berenang, mau kena mandi itu aman banget. Mau digosok-gosok gini aman banget karena dari bahannya itu yang bagus gitu loh. Tuh kan bos, inget tampil trendy dan stylish saat perayaan itu gak perlu mahal.
Gimana bos-bos di rumah? Udah lihat kan perhiasan yang aku punya? Bagus-bagus, cakep-cakep dan berkilau semuanya. Ya seperti lebaran nanti ya. Semoga yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadikan lebaran kita nanti lebih berkah dan berkilau. Yang penting cuan bos! Bos, lebaran tinggal menghitung hari nih. Biasanya jasa parcel bakal diburu di momen ini. Gak heran deh, parcel bertebaran di jalan maupun di tempat belanja. Gara-gara ini, Septa Adrian kepo mau belajar bisnis parcel ke suhunya Bu Ruby yang konon katanya nerima orderan sampai ribuan. Kelas nih bos. Halo bos, saya Ruby. Saya sudah berbisnis parcel sejak tahun 2018. Penasaran mau ikuti keseruan bikin parcel dengan saya? Di Cuan bos. Sungkem deh ke Ibu Ruby yang jiwa cari duitnya terus menyala. Bisnis parcel doi udah rame dipesan bahkan sebelum lebaran. Menumpuk seperti harapan ibu nih bos. Ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orderan parcel setiap Ramadan. Rata-rata yang pesan dari perusahaan maupun individu ya. Wah, Ibu ternyata ini jenis parcelnya banyak banget ya. Ini ada cake, tuh. Terus juga ada tea set, Iya, betul. ada kue, ada apa lagi nih? Kayak banyak banget ya. Ini ada parcel Oh, t-shirt. ini ada parcel juga tea set ya. Pecah belah. Oh. Ini ada parcel mix, pecah belah dan mhm. makanan. Di situ parcel snack Oke. sama cookies. Cookies, ini ada juga ya, lengkap Iya, banget. parcel Tapi cookies. aku agak penasaran, ini di depan saya apa nih? Ini kok ada kayak semacam peci, alat sholat. Ini apa nih? Iya betul, ini free. Kita Free? akan bagikan free Aha. ke semua pelanggan yang membeli parcel di kita. Waduh, jadi Tanpa banyak banget. syarat. Tanpa Jadi- syarat. Jadi iya. kalau aku beli ini langsung dapat ini? Iya betul. Tanpa syarat nih? Tanpa, Wah, berlaku langsung. kelipatan. Aku makin penasaran nih cara buatnya. Boleh ajarin aku nggak? Gimana ya? Ajarin dong. Sanggup nggak nih? Sanggup, dijamin. Ya boleh deh, oke. Di mana? Di sini? Di atas. Oh, di atas. Kita langsung ke atas yuk, bos. Pepetin terus Septa, jangan kasih kendor. Kan lumayan ya bos, ilmu bisnis bisa dipelajari. Kali aja kecipratan cuan juga. Oke bos, sekarang saya pengen diajarin cara buat parcel sama Bu Ruby nih. Bu, Iya. kasih tahu saya dong ini parcel yang lagi tren tuh apa aja nih? Parcel yang lagi tren sekarang parcel ini, cookies. Oh, cookies ini. Iya. Nah, sepertinya agak lumayan sulit juga ya. Ini step awalnya apa aja nih? Pertama kita potong ini. Potong? Kita ukur dulu. Oh, ukur. Ah. Jadi ini ada frame ini, kita ukur dulu. Oke. Oke mas, pelan-pelan mas, cara buatnya kayak gini. Terus? Oke, langsung ditarik. Oh, jadi ini pakai cutter sesuaiin sama ukuran dari frame-nya ya? Iya, betul. Oke. Hati-hati ya Septa, biar hasilnya rapi. Setelah berbentuk seperti ini, lanjut deh bikin penyangga kecil yang bakal diletakkan di pondasi parcel. Pastiin semua kelem ya, biar parcelnya kokoh. Ini masih pondasi bawah ya bos. Sekarang potong karton sampai berbentuk lubang. Nah, supaya tampilannya lebih indah, tutup karton dengan kain satin warna hijau dulu ya bos. Tuh, jadi lebih elegan hasilnya. Setelah itu, lanjut deh, masukkan tiang ke lubang tadi. Nggak ketinggalan frame-nya juga bos. Oke bos, udah jadi ini frame-nya. Sekarang kita mau isi cake apa aja nih Bu? Ini Ada apa aja? Almond oh, cookies. almond cookies, terus kurma kaleng, ada kurma juga nih ya. coklat, Oke, terus apa lagi? beserta aksesorisnya. Waduh, ini cantik banget ya. Lumayan nih jadi nggak keringatan ya. Tinggal nempel-nempel aja ini mah, udah gampang. Septa, tanyain dong, berapa sih omset kotor dari usaha parcel ini? Bu, aku pengen tanya deh, kalau omset penjualan dari hampers ini sendiri bisa berapa sih Bu per bulannya? Omset ya? 100 juta, 200 juta mungkin? Sedikit banget. itu. Gimana?
Sedikit. Sedikit, 200 juta sedikit. Jadi berapa dong? 300 juta? 400 juta? Pokoknya 3 sampai 4 digit. Duduh, cuannya bikin gak bisa move on. Padahal modal awal Bu Ruby buka bisnis ini katanya sih puluhan juta. Tapi sekarang bisa ngumpul sampai ratusan juta rupiah. Harga parsel yang ditawarkan Doi juga masih terjangkau, Bos. Start dari 265.000 sampai 7 jutaan. Meski kelihatan indah dan buatnya mudah, jangan kira Bu Ruby tidak mengalami kerugian ya, Bos. Banyak kerugian nih yang Doi alami seperti barang pecah maupun human error. Bahkan Doi pernah ditipu sampai rugi ratusan juta rupiah. Jadi dia order di kita sudah kirim dan kita kasih waktu jatuh tempo 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu HP dia sudah tidak aktif dan kita diblokir. Sekitar 50 juta sampai 100 juta. Semua pebisnis pasti deh pernah rasain pahitnya berbisnis. Dari pengalaman itulah, Doi jadi belajar deh buat customer lunasin parselnya dulu, baru parcel didapat. No kasbon. Tapi untungnya Doi nggak gentar, maju terus. Saat ini, Doi banyak mempromosikan bisnisnya ini lewat media sosial dan sukses menarik konsumen hingga parselnya dikirim ke seluruh Indonesia. Wah, pantes cuannya ngucur ya, Bos. Aduh, aku udah diajarin nih Bu Ruby cara buat parcel dari level 1 sampai level 2. Makasih banget. Dan aku pengen tanya mengenai tips biar jadi pengusaha sukses kayak Ibu Ruby. Bisa kasih tahu nggak? Pertama, harus konsisten. Konsisten, nomor 1. Kedua, Yang kedua, harus mengikuti tren yang terbaru. harus ikutin tren. Ya. Itu yang paling penting ya. Yang pastinya biar cuan, Cuan, Bos. Bu, abis ini aku ngapain lagi nih? Nganter barang? Ya, ada tugas ya Ada buat tugas? Kasepta ya. Nggak apa-apa, abis ini buat aku kan, Bu? Ya, boleh deh. Ya, boleh. Makasih, Bu ya. Langsung sana aja, Bu Sama-sama, ya. ya. Oke, Bos, kita anterin yuk. Yuk, Ibu, aku anterin dulu ya. Iya, hati-hati ya. Momentum Hari Raya Idul Fitri akan dimanfaatkan untuk orang saling berkunjung, saling menyambung silaturahmi. Nah, selama Hari Raya biasanya kita tahu nih banyak kue-kue lebaran yang disiapkan oleh para tuan rumah untuk menjamu para tamunya. Yang kita akan bahas adalah bagaimana para pedagangnya. Apakah mereka harus mempersiapkan stok, berapa banyak dari yang biasanya. Nah, saat ini kita akan ada di toko kue yang ada mempersiapkan produk-produk yang dijual khusus untuk Hari Raya. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol kepada mereka, berapa banyak stok mereka, dan apa yang akan mereka lakukan setelah Lebaran selesai sisa-sisa stoknya tersebut. Kue Lebaran, halo, siap-siap mau Hari Raya nih ya? Ya, ini ada kue apa aja nih? Kue kacang, nastar, kastengel. Iya. Mana yang paling laris biasanya orang banyak beli? Yang paling laris nastarnya. Nastar ya? Ya. Nah, boleh deh, saya mau minta nastar sama kue kacangnya nih. Nastar sama kue kacang. Nah, begini Mister, kita kan produksi di sini. Ya. Biar stoknya pas itu gimana Mister caranya? Oh iya, ini nih tantangannya nih kalau Anda kan produksi sendiri. Kalau bikinnya terlalu banyak, takut nyisa ya setelah Lebaran. Nyisa. Tapi kalau kurang, ada potensi penjualan yang bisa berkurang kalau Anda kan kita punya ada customer beli, barangnya nggak ada. Iya, nolak jadinya. Ada beberapa trik agar stoknya itu bisa pas. Yang pertama, ini kan tokonya sudah lama kan? Sudah lama. Tahun lalu sudah jualan dong? Sudah. Nah, coba pakai gunakan penjualan yang tahun lalu, data-data penjualan tahun lalu. Misalnya tahun lalu itu berapa penjualan nastar, kastengel, dan lain-lain. Itu dijadikan patokan. Ya, Siap, Mister. produksilah sesuai dengan penjualan yang lalu. Kalau Anda kan dirasa kayaknya sekarang bakalan lebih baik, tambahin 10-20%. Yang kedua, bisa dengan sistem pre-order. Jadi kirim aja nih foto-fotonya. Kirim by WA atau iklankan dan lain-lain. Pre-order. Biasanya kalau Anda kan produksi butuh berapa hari? Misalnya 2 hari.
Nah, pre-order 2 hari, pesan sekarang nastarnya 2 hari lagi akan dikirim. Karena kan ini momen hari raya, masih panjang waktunya. Bikin pre-order. Yang ketiga, kalau produksinya sudah terlanjur banyak, cari reseller. Kerjasama, bisa dititip-titipin ke toko-toko yang lain. Atau cari reseller, mereka bantu jualin, nanti mereka dikasih komisi. Gitu. Jadi dengan 3 poin tadi, insya Allah jangan khawatir. Kalaupun misalnya nanti tetap akan tersisa setelah Lebaran, bikin produksi yang banyak untuk produk-produk yang tahan lama. Jangan yang cepat basi. Yang tahan lama itu bisa nanti dikemas ulang, bisa untuk ditawarkan untuk hampers, bisa ditawarkan juga untuk momen Hari Raya Idul Adha. Jadi jangan khawatir. Kalau menurut saya sih sekarang perhatikan aja, banyak tuh WA kirim list orderan, list produk, minta mereka bikin pre-order gitu. Oh ya Mister, terima kasih atas sarannya. Insya Allah saya jalani. Oke. Terima kasih Mister. Makasih. Oke, ini dibungkus ya Mas? Oh ya. Oke.